Selamat malam Bapak Agus Salim, selaku dosen logika dan algoritma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadril Silvanya Putra, nomor M093, kelas Paralel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma atau flowchart dari selection sort dan juga perbedaan dari fungsi cari satu dan cari dua. Oke, di sini langsung saja saya akan membagi layarnya menjadi 3 untuk variabel watch, console, dan halaman utama dari algoritma. Di sini langsung saja main yang pertama dideklarasikan untuk variabel n, i, dan x dengan tipe data integer, lalu output untuk statement berapa panjang array yang Anda inginkan, lalu input n sendiri adalah untuk variabel panjang larik arraynya. Panjang array yang saya inginkan, misal saya ingin 5. Lalu kita masuk ke deklarasikan untuk array variabel a dengan tipe data integer dengan panjang larik ke n. Dengan panjang larik sebesar n a. Dengan n tadi sesuai dengan inputan user yang telah dimasukkan. Dan n sendiri tadi yang telah saya masukkan adalah nilainya adalah 5. Lalu langsung lanjut ke fungsi for di sini. Fungsi for nanti akan digunakan untuk perulangan. Perulangan di sini sendiri adalah untuk memasukkan angka-angka dari nilai angka-angka dari array A. Di sini bisa kita lihat untuk perulangan i sama dengan 0 itu adalah indeks yang ke 0 karena di sini sudah dideklarasikan dimasukkan fungsi input, yaitu fungsinya adalah untuk memasukkan nilai array A dengan indeks i. I di sini sudah dideklarasikan di fungsi for di sini, yaitu fungsi for untuk perulangannya dari start value 0 hingga n kurang dari 1. Kenapa n kurang dari 1? Karena n sendiri tadi sudah dideklarasikan bahwa untuk mendeskripsikan panjang array-nya, karena panjang array sama dengan 5, otomatis perulangannya akan dimulai dari 0. Karena indeks array sendiri juga dihitung mulai dari 0. Dan jika panjang array-nya 5, berarti indeks di dalam array sendiri bernilai 0, 1, 2, 3, sampai ke 4. Setelah selesai, nanti di sini outputnya sudah dimasukkan ya. Jadi kan outputnya akan mengambilkan kalimat tersebut, lalu masuk ke input. Kita masukkan angka yang pertama untuk mengisi array A. Saya inginkan 10. Lalu setelah selesai akan kembali ke fungsi for lagi. Karena fungsi for tadi belum selesai perulangannya karena memang persyaratannya mulai dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan n kurang dari 1. Kita skip langsung saja ke input angka. Saya akan input angka kedua adalah 8. Input angka ketiga adalah 2. Input angka keempat adalah 6. Input angka yang kelima adalah oke. Setelah selesai nanti akan masuk ke statement output di sini dengan kalimat tersebut. Lalu setelah dikeluarkan statementnya akan masuk ke input variabel x. Variabel x sendiri adalah fungsi untuk mendeskripsikan angka yang ingin kita cari. Variabel x nanti diisi dengan
nilai angka yang ingin kita cari atau angka yang ingin kita cari. Misal saya ingin mencari angka 6. Teruslah berikut terisi bahwa variabel x bernilai sama dengan 6. Lalu kita lanjutkan ke fungsi cari. Di sini cari yang pertama ya, dengan parameter seperti berikut. Oke, langsung kita aja lanjut. Nah, untuk fungsi cari yang pertama, parameter yang diambil dari fungsi main adalah integer x, integer array l, dan integer n. Bisa dilihat di variable watch-nya. Nilai dari x, n, dan array l masih dibawa dari fungsi main tadi. Karena fungsi main tadi meletakkan parameter x, a, dan n kurang dari 1. Dan itu semua akan dibawa ke fungsi cari di sini. Dengan a-nya tadi diganti dengan l, x-nya itu tersebut adalah dari x yang maaf x yang tadi dari fungsi main, dan n sendiri adalah um, indeks dari array yang telah disebutkan. Karena sudah masuk ke fungsi cari, lalu akan dideklarasikan variabel ketemu dengan tipe data boolean, lalu dideklarasikan variabel indeks dan variabel i dengan masing-masing bertipe integer, lalu assign variabel i sama dengan 0. Di sini i nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk perulangan while yang akan terdapat di bawah sini setelah assign nilai ketemu sama dengan false. Nah, lalu kita masuk ke fungsi for di sini. For di sini mendeklarasikan bahwa array L index I itu tidak sama dengan X. Di sini adalah syarat yang dilakukan program, syarat yang dibutuhkan program untuk menjalankan looping tersebut. Nah, di sini syaratnya adalah array L index I itu tidak sama dengan X dan I itu kurang dari N. Jadi selama array L index I nilainya tidak sama dengan X dan juga I-nya sendiri masih kurang dari N, loopingnya tersebut nanti akan masukkan ke true dan nanti akan diassign nilai I-nya ditambah dengan 1, lalu kembali ke fungsi while-nya tadi, dan akan looping sampai bernilai statement di sini bernilai false. Dan di sini sudah diinisialisasi ketemu dengan false. Lalu kita lihat apakah di sini bernilai true dan false. Ini adalah bernilai true karena sudah masuk ke fungsi sign di bawah sini. Kenapa? Karena indeks array i atau indeks array 0 karena i sama dengan 0 itu adalah nilainya 10 dan 10 itu tidak sama dengan 6. X. X di sini adalah yang angka yang akan dicari tadi. Angka inputan tadi yang dari fungsi utama yang sudah di call up dengan parameter untuk menjalankan fungsi cari di sini. Dan karena 10 tidak sama dengan 6 dan juga i-nya ini masih kurang dari n itu adalah panjang dari array-nya. Dan karena i-nya 0, lalu kita akan next step yaitu menambahkan i dengan nilai 1. Yaitu kita akan masuk ke L index ke 1 di sini. Lalu kita lihat bahwa apakah indeks I, indeks L, indeks pertama dari array L atau yang bernilai 8 di sini
itu sama dengan X. Jika benar, nanti akan berulang lagi fungsi dari perloopingan tersebut. Jadi kita bisa lihat, nah sudah masuk ke assign lagi, dan I akan ditambahkan dengan 1 yang akan menjadi 2 di sini, sudah menjadi 2. Lalu indeks I sama dengan 2 atau indeks array kedua di sini dari array L yang bernilai 2 apakah tidak sama dengan X atau 6? Karena memang benar statementnya berikut, karena 2 itu tidak sama dengan 6, perulangan akan terjadi kembali, I akan ditambahkan dengan 1, I menjadi nilainya 3, lalu indeks ketiga itu adalah bilangan 6 atau angka 6, dan kita bandingkan lagi statementnya. Apakah indeks I atau indeks ketiga dari array L, yaitu 6, itu tidak sama dengan X atau X-nya adalah 6? Karena 6 di sini sama dengan 6 atau nilai I-nya itu sama dengan, maaf, indeks I3 itu 6 itu sama dengan nilai dari X yaitu 6, dan membuat statement ini false karena yang dibutuhkan adalah nilainya tidak sama, berarti looping tersebut nanti akan berhenti. Lalu masuk ke fungsi if. Fungsi if di sini mendeklarasikan bahwa array indeks I, array L indeks I di sini adalah 3, dan itu adalah indeks ketiga adalah angka 6 atau bernilai 6. Itu apakah sama dengan X? Jika benar, nanti akan menuju ke perjamuan true. Nah, karena memang ya X 6 dan indeks ketiga dari array L adalah 6. Lalu kita masuk ke true dengan di bawahnya adalah fungsi assign untuk memasukkan variabel ketemu ini nilainya diubah menjadi true. Karena tadi sudah deklarasikan untuk pertama kalinya di atas ketemu itu nilainya adalah false. Kenapa dideklarasikan tersebut? Nanti karena akan di call up ke fungsi utamanya. Ketemu sudah berganti nilai menjadi true. Indeks variabel indeks nanti dimasukkan dengan nilai I adalah 3. Nah, di sini adalah output untuk um, kalimatnya. Kalimatnya adalah angka dari X yang Anda cari ada di indeks ke indeks plus I plus 1. Nanti statement yang keluar adalah seperti ini. Angka 6 yang Anda cari ada di indeks keempat. Yaitu betul. Indeks keempat di sini adalah ini. Dan sudah selesai. Lalu kita akan ke menuju ke fungsi utama. Fungsi utama di sini karena sudah di call up, langsung end dan selesai. Apakah perbedaannya dengan fungsi cari 2? Cara garis besar, fungsi cari 1 dan cari 2 itu kurang lebih sama. Karena kurang lebih sama, mengapa ada perbedaannya? Menurut saya ada satu perbedaan yang sangat sangat krusial di sini, yaitu yang pertama adalah panjang dari atau kompleksitas dari fungsi cari 2 dengan perbandingannya adalah fungsi cari 1. Fungsi cari 1 sendiri adalah di sini bisa terlihat di bawah fungsi for atau di dalam fungsi for tidak ada fungsi yang kompleks seperti if atau fungsi for lain atau mungkin fungsi while, dan ini membuat algoritma atau proses pemrosesan seadiran ini akan menjadi lebih efisien dan makan waktu sedikit lebih cepat. Karena
apa? Cari 2 di sini kita bisa lihat di fungsi cari 2 di bawah fungsi for, mohon maaf, fungsi while masih ada fungsi percabangan lagi, yaitu fungsi for. Maaf, fungsi if. Karena di bawah percabangan ada percabangan, menurut saya di sini algoritmanya kurang efisien. Dan juga karena kenapa kurang efisien? Di sini bisa dilihat deklarasi atau persyaratan dari fungsi while di sini. Bisa dilihat di sini seperti biasa ada 2 kondisi, dan juga kondisi yang pertama adalah seperti yang sudah-sudah, yaitu indeks dari array-nya, yaitu indeks dari ke 0 sampai ke berapa sesuai dengan panjang lari kurang dari 1. Dan satu hal atau satu kondisi yang menurut saya di sini sebenarnya tidak perlu digunakan. Karena apa? Karena menurut saya di sini akan membuat deklarasi tersebut akan memerlukan nilai assign yang baru. Karena kita bisa lihat di sini nilai dari variabel ketemu sendiri adalah false. Dan deklarasi kondisi di sini memang untuk digunakan sebagai decision maker. Apakah loopingnya nanti akan dijalankan lagi atau tidak sesuai dengan kondisi tersebut. Dan memang untuk pengecekannya sendiri, menurut saya hampir sama ya. Karena memang selection sort itu dasarnya sama, yaitu mengecek setiap array yang ada dari awal hingga akhir. Dan jika salah satu nilai dalam indeks array-nya itu bernilai sama dengan angka yang kita cari, fungsi loopingnya tadi akan berhenti lalu akan mengeluarkan um, nilai dari indeks yang kita cari. Dan karena ketemu ini dideklarasikan dengan true, jika tadi deklarasi dari if ini nanti bernilai benar, temu true, dan fungsi algoritmanya akan berlanjut, karena di sini akan kembali ke fungsi while lagi, fungsi while nanti akan berhenti. Kenapa? Karena ketemu sudah bernilai true. Dan yang dimaksudkan di sini adalah nilai dari ketemu yang bukan nilai aslinya, atau di sini ketemu harus bernilai false jika ingin loopingnya lanjut. Karena ketemu sudah bernilai true, berarti statement di sini atau conditional di sini bernilai false. Dan jika bernilai false, berarti looping akan berhenti dan masuk ke fungsi selanjutnya. Dan algoritma selanjutnya adalah algoritma if. Algoritma if mendeklarasikan variabel ketemu sama dengan true. Jika statement ini bernilai benar, nanti output yang keluar adalah yang ini dengan statement ini. Dan jika bernilai salah, output yang dikeluarkan adalah ini dengan kalimat ini. Dan di return dengan variabel ketemu. Kita bisa lihat dengan cari juga bisa diketahui bahwa ketemu adalah return variabelnya. Dan menurut saya itu adalah perbedaan yang paling krusial, yaitu efisiensi dan hemat waktu dari pengerjaan saat pemrosesan atau proses run program tersebut. Dikarenakan di fungsi cari 2 terdapat percabangan di dalam percabangan, dan menurut saya itu terlalu panjang dan juga tidak efisien. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.